Oke, selamat sore teman-teman dan buat diri aku sendiri, Dimas. Oke, jadi video ini aku buat untuk menjadi pengingat bahwa di masa ini, ya, di hari ini itu tanggal 25 Juli. Sekarang aku berada di kampus UGK, di kampus 1, sedang menjalani program internship juga setelah lulus kemarin di tahun 2025, dan saat ini sedang berusaha untuk bisa mendaftarkan diri melalui program seleksi beasiswa LPDP. Jadi video ini bertujuan untuk apa sih sebenarnya? Jadinya hanya sebagai tempat untuk saya pada akhirnya bisa bercerita terkait pengalaman saya, mungkin terkait hal yang saya rasakan, yang kedua dan yang ketiga tentu sebagai pengingat untuk diri saya sendiri di masa depan bahwa saya pernah menjalani fase seperti ini, sehingga untuk Dimas Tegar Prasetya, untuk diri Anda, ya, di 3 tahun, 2 tahun, atau mungkin 4 tahun ke depan bisa melihat video ini, bahwa ini adalah bukti perjalanan yang mungkin saya ceritakan sebagai versi diri kami yang lebih muda, ya. Oke, jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, ingin saya bagikan itu adalah selama kita hidup, terutama ketika kita masih muda, kita mungkin masih di umur ya rentang 20 hingga usia 23 mungkin ya, atau mungkin 21, 24 gitu, masih di bawah umur 25. Mungkin ini adalah salah satu fase di mana kita menentukan kehidupan kita selanjutnya. Mungkin atau bahkan kebanyakan dari kita itu belum mempunyai target sesuai yang kita impikan. Kita mungkin belum mempunyai rumah, kita belum mempunyai mobil, kita belum mempunyai motor. Gaji kita mungkin masih UMR, bahkan lebih rendah. Ya, ya gak apa. Saya juga merasakan seperti itu. Sehingga pada akhirnya apa sih yang kita cari gitu? Ketika saya di usia sekarang, saya merasakan bahwa yang terpenting ketika kamu belum mencapai usia 25 adalah kamu mencari dulu jawaban terkait apa? Terkait tujuan kamu hidup di dunia. Apa sih yang ingin kamu kejar dan bagaimana cara kamu mengejarnya? Ketika kita melihat tentunya bahwa manusia itu tidak mungkin diciptakan hanya untuk mencari uang lalu mati. Ketika Allah menciptakan manusia hanya untuk mencari uang, lalu kenapa harus diberikan berbagai cobaan? Kenapa harus melewati fase-fase sulit? Ketika misal manusia hanya disuruh untuk mencari uang, ya sudah, berikan saja suatu dunia tanpa kekerasan, tanpa sifat greedy, tanpa sifat rakus gitu. Tentu uang itu akan datang dengan sendirinya ketika manusia bisa mengesampingkan rasa hewaninya. Tapi kan tidak seperti itu. Artinya apa? Artinya Tuhan, ya, Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin Tuhan teman-teman kalian, Tuhan teman-teman semua yang kalian lakinilah gitu, ya, pasti memerintahkan kita untuk apa? Untuk bisa memberikan suatu hal yang bermanfaat, yang bermakna. Artinya Tuhan, Allah, ya, bagi saya memberikan saya fisik yang sehat, pikiran yang sehat, itu untuk apa? Untuk mengemban suatu misi, untuk apa ya? Mencari sesuatu hal yang ada di dunia ini. Yang jelas itu bukan uang. Uang itu hanyalah alat untuk kita bisa mencapai tujuan. Sehingga dalam usia muda, yang perlu kita cari itu adalah tujuan kita. Apa yang mau kita cari, dan akhirnya itu seperti apa? Saya itu ingin menjadi apa? Saya itu ingin menjalani hidup sebagai apa? Sebagai seorang apa? Seperti itu. Tentu ini adalah jawaban yang mungkin abstrak. Tujuan kamu hidup di dunia itu apa? Mungkin ini memerlukan waktu
beberapa saat, beberapa bulan, beberapa tahun untuk kita bisa mencari tahu jawabannya. Begitupun saya gitu. Saya juga sedang mencari jawabannya dan sedang meniti jawaban tersebut gitu. Kalau bagi diri saya, mungkin jawaban ini tentu harus saya perjuangkan, dan begitu pula juga teman-teman semua gitu. Temukan jawaban tujuan kamu hidup di dunia itu apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kamu untuk memperjuangkan kehidupan yang ingin kamu capai. Ini mungkin masalah utamanya. Karena kenapa? Karena setiap manusia di dalam society kita, di dalam lingkungan sosial kita, itu diberikan beban standarisasi oleh society yang sama. Contohnya, ketika saya masih mungkin memiliki gaji UMR gitu, atau mungkin di bawahnya, saya akan dianggap sebagai orang yang gagal. Padahal tidak. Karena kenapa? Karena pertumbuhan, progres setiap orang itu beda-beda. Starting point orang itu beda-beda. Ketika saya dari keluarga yang tidak mampu disandingkan dengan orang-orang misalnya dari konglomerat, tentu hasil yang dihasilkan dari effort yang saya hasilkan dengan yang anak konglomerat ini hasilkan itu akan berbeda di hasil akhirnya, ya. Sehingga fokus kita itu adalah bagaimana cara kita untuk tetap stick to the plan. Kita tetap yakin terhadap rencana kita tetap yakin bahwa oh iya, ini adalah tujuan saya, sehingga saya perlu melalui prosesnya. Proses untuk mencapai tujuan tersebut itu juga cukup nggak mudah gitu. Tentu kalian tuh akan merasakan yang namanya diremehkan, itu udah pasti. Yang pertama. Yang kedua, kalian tuh akan merasa insecure, saya bisa atau tidak. Yang ketiga, kalian tuh nggak akan merasa tenang gitu, karena kalian terus berpikir, wah ini nanti bisa atau enggak ya, seperti itu. Dan mungkin fase-fase lain gitu, kalian itu akan kesepian, kalian itu akan melihat bahwa akan sedikit orang yang mampu mendukung kalian gitu. Dan itu nggak apa-apa, is fine gitu, itu bagian dari proses kalian, ya. Sehingga yang menjadi PR selanjutnya itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa mempertahankan tujuan kita dalam pikiran dan hati kita, dan tidak terpengaruh oleh stigma sosial. Ketika kalian tuh ingin mencapai A, B, C, tapi stigma sosial itu menyuruh kalian untuk bisa mengambil D, ya maka kalian harus tetap bisa mempertahankan tersebut, ya, dengan catatan kalian masih bisa berimprovisasi. Misalnya, oh iya, gaji saya masih di bawah UMR, tapi tempat saya magang, asumsikan seperti itu, memberikan saya akses untuk saya bisa mencapai tujuan saya tersebut gitu. Itu nggak apa, is fine. Saya berimprovisasi, meskipun saya tuh gajinya belum UMR, tapi saya masih ada gaji. Untuk apa? Untuk bisa ya mencukupi kehidupan saya sendiri. Sebagai orang di atas, dengan umur di atas 20 tahunan, saya sudah bisa membeli kebutuhan pokok saya sendiri. Tentu hal ini adalah sesuatu hal yang cukup membanggakan gitu. Walaupun ini dianggap sebagai sesuatu yang kamu tuh kurang ya di mata sosial, tapi is fine gitu. Karena kenapa? Karena orang lain tuh ngerti apa gitu kan, ya. Kalau bahasa Jawanya wong liya ngerti opo kan gitu, ya. Sehingga nikmati proses itu, nikmati setiap langkah, nikmati setiap beban, atau mungkin mau nikmati setiap insecure yang ada dalam diri kamu sendiri, ya. Karena ini adalah salah satu anugerah terindah sebelum nantinya kalian itu bisa mencapai mimpi yang telah kita cita-citakan. Karena penyesalan itu akan datang ketika kita telah berusia tua. Kita berusia 40-50 tahun dan kita tidak bisa kembali lagi ke masa sekarang, ke masa muda, ke masa dimana ya memang waktunya kita untuk gagal gitu, waktunya kita untuk melakukan kesalahan, sehingga kita bisa belajar dari situ, dan sehingga kita bisa memiliki kesempatan chance untuk bisa menikmati hidup yang
sesuai yang kita impikan, ya. Jadi worst case-nya ketika kita gagal, maka kita belajar, ya. In best case-nya ketika kita berhasil, maka kita menikmati hidup seperti yang kita inginkan. Oke, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Dimas Tegar Prasetya, sama seperti kalian, juga sebagai pencari mimpi, juga sebagai pejuang mimpi, juga sebagai seorang anak muda yang berjuang dari bawah. Tetap semangat, keep fighting, ya. Jangan lupa untuk berdoa, berusaha, dan ya, selalu dengarkan hati kalian. Jangan terlalu memikirkan apa kata sosial kita. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.